Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran sejarah peminatan pada hari ini. Nah, anak-anak, setelah melewati masa liburan, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada semester 2 ini. Jika pada semester 1 kita telah belajar sejarah peminatan pada KD 3.1 sampai dengan KD 3.6, untuk semester 2 ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada KD 3.7 sampai dengan KD 3.12. Untuk mengetahui materi-materi apa saja, Ibu telah menyiapkan video berikut ini. Pada semester 1, kita telah belajar mulai dari KD 3.1 sampai dengan KD 3.6. Pada KD 3.1, kita telah belajar mengenai kehidupan masyarakat kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha. Dilanjutkan dengan KD 3.2 mengenai kehidupan masyarakat kerajaan maritim pada masa Islam. Nah, pada KD 3.3 kita telah belajar tentang pemikiran-pemikiran besar Eropa. Di KD 3.4 kita telah belajar tentang revolusi besar dunia dan pengaruhnya. Ada revolusi Amerika, revolusi Cina, revolusi Rusia, dan revolusi Indonesia. Pada KD 3.5 kita membahas mengenai paham-paham besar dunia, seperti Renaissance, merkantilisme, dan lain sebagainya. Pada KD 3.6 kita telah membahas tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia II serta dampaknya pada politik global. Nah, untuk itu, pada semester 2 ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari KD 3.7 sampai dengan KD 3.12 sebagai berikut. Pada KD 3.7 kita akan belajar mengenai respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Yang akan kita bahas pada KD ini adalah pertama, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, lalu pengaruh imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia, serta perlawanan rakyat dalam menentang dominasi asing. Di KD 3.8 kita akan belajar mengenai akar-akar nasionalisme Indonesia. Terdapat perkembangan gerakan nasionalisme di Asia Afrika dan perkembangan pergerakan nasionalisme di Indonesia. Dilanjutkan dengan KD 3.9 mengenai akar-akar demokrasi Indonesia, meliputi munculnya paham demokrasi dan perkembangan paham demokrasi di Indonesia. Berikutnya, pada KD 3.10 kita akan belajar mengenai persamaan dan perbedaan tentang strategi pergerakan nasional. Strategi pergerakan nasional terbagi menjadi dua. Pertama, dengan cara diplomasi atau melalui perjanjian, dan kedua, konfrontasi atau melalui perang. Berikutnya, pada KD 3.11 kita akan belajar tentang kehidupan bangsa Indonesia di masa pendudukan Jepang. Di KD ini kita akan belajar mengenai pendudukan Jepang di Indonesia, meliputi kedatangan Jepang, pendirian organisasi pergerakan, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jepang. Kedua, kita juga akan belajar mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Pada KD terakhir, KD 3.12, kita akan belajar mengenai proklamasi kemerdekaan sebagai penegakan hak bangsa Indonesia. Di sini kita akan belajar mengenai pertama, peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, kedua, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan yang ketiga adalah penegakan kedaulatan negara Indonesia. Nah, anak-anak, itulah gambaran KD-KD yang akan kita pelajari pada semester 2 ini. Pembahasan pertama,
Pada KD 3.7 tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme Indonesia akan kita mulai belajar pada minggu depan. Untuk itu, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.